Ada yang baru-baru ini bangga banget sama proyek pusat kebudayaan Bali di Klungkung, bahkan sampai review ke sana. Katanya ini kebanggaan masyarakat Bali, ikon peradaban baru. Sebenarnya bagus, tapi sebelum kita ikut tepuk tangan, coba kita tarik nafas sebentar. Karena di balik tembok megah itu, ada cerita yang kelam. Saya Kisantara dan ini suara kita. Proyek itu dibiayai dari dana PEN, dana pemulihan ekonomi nasional. Iya, dana yang seharusnya buat bantu rakyat pulih dari pandemi, buat UMKM yang gulung tikar, buat pekerja yang di PHK, buat petani dan nelayan yang kehilangan pasar. Program luar biasa dari Presiden, niat baik untuk bantu bangsa bangkit dari pandemi. Tapi di tangan Gubernur Koster, arah itu berubah. Dana yang seharusnya menghidupkan UMKM, menolong pekerja, memulihkan bisnis kecil, malah dipakai untuk proyek besar, pusat kebudayaan Bali. Luar biasa hebat bukan? Dari pemulihan jadi pembangunan, dari ekonomi rakyat jadi warisan politik. Sekarang lihat sekeliling kita, dampaknya terasa sampai hari ini. Ribuan pengusaha kecil di Bali masih terseok-seok. Banyak yang menutup toko, menyerah, hingga kehilangan rumah dan harapan. Sementara di Kelungkung sana, yang katanya akan jadi pusat kebangkitan ekonomi, masih hamparan tanah kosong. Uang triliunan rupiah habis, tapi yang tersisa hanya janji dan papan proyek yang memudar oleh hujan. Dan parahnya lagi, semua orang tahu dana itu berasal dari program darurat pandemi. Tapi tak satu pun penegak hukum bicara. Padahal jelas, dana seperti itu tidak boleh dipakai seenaknya. Tapi seolah-olah semua pura-pura lupa. Karena yang bermain bukan rakyat, tapi pejabat. Jadi sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah hukum kita cuma berani menatap ke bawah, tapi buta kalau yang di atas menatap balik? Saya Krisnantara dan ini suara kita. Karena niat tulus Presiden untuk memulihkan rakyat telah disalahgunakan oleh pejabat yang lebih sibuk membangun namanya sendiri. Dan kalau penegak hukum masih terus diam, maka biar rakyat yang bersuara. Karena yang seharusnya dipulihkan hari ini bukan ekonomi, tapi nurani dan empati.